Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Di sini dilihat bahwa PT Abadi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang production house, sedang membutuhkan dana untuk produksi film Pengabdi Tuyul karena biaya produksi yang mengeluarkan obligasi untuk membantu biaya produksi film tersebut dengan prinsipal sebesar 7 miliar. Jangka waktunya 3 tahun dan per 6 bulan. Artinya di sini ada 6 periode. Adapun tingkat bunga yang dibayarkan bersifat floating sebesar JIBOR tambah 100 BPS dalam beberapa waktu ke depan akan meningkat. Dalam waktu sehingga perusahaan terancam interest rate risk. Manager dari PT Abadi ini kemudian datang ke Bank Mawar melakukan hedging dalam bentuk interest rate swap. Bank Mawar Sejahtera memerlukan bid rate sebesar 4,5% dan ask rate sebesar 10%. Oke, kita suruh mengilustrasikan dalam diagram sederhana posisi PT Abadi, Bank Mawar Sejahtera, dan kreditur dalam mekanisme interest rate swap. Kontrak dimulai 23 Oktober 2014 dan settlement dilakukan setiap tanggal 23 Oktober dan 23 April. Tingkat JIBOR yang digunakan pada settlement menggunakan tingkat JIBOR settlement date. Set in advance, paid in arrears. Dan tingkat JIBOR semi-annual saat ini adalah 8,25 dan 3 tahun ke depan adalah sekian. Buatlah arus kas untuk interest rate swap tersebut selama 3 tahun. Oke, jadi kita disuruh untuk mengilustrasikan dan kita buat arus kasnya. Oke, di sini kita sebagai manajer dari PT Abadi. Oke, PT Abadi tadi dibilang bahwa akan membayar sebesar JIBOR. JIBOR itu sama seperti LIBOR, tapi based on Japan kalau nggak salah. JIBOR plus 1% ke Nyonya Jun ini yang memberikan pinjaman sebesar 7M. Oke, dan 1 tahun adalah 360 hari. PT Abadi melihat bahwa ini akan mengancam keuangan dia karena interest rate-nya akan meningkat. Makanya dia pergi ke bank, dia bilang bahwa gue akan bayar lu sebesar 10% per 10% dan notional principal, dan Bank Mawar setuju untuk memberikan JIBOR plus 1% ke PT Abadi. Di sini sebenarnya ini hanya satu cycle ya. Kalau tadi yang contoh dari Paul dan Mary tadi, di sini harusnya ada Mary lagi, tapi kita nggak, soalnya nggak sampai segitu harusnya. Oke, jadi yang kita udah buat poin A, kita cukup untuk membuat mekanisme ini seperti ini aja. Gimana sih diagramnya gitu. Dan dengan fixed rate-nya, nah 10% dan prinsipal 7M. Nah, kenapa 10% di sini? Ingat bahwa yang mengajukan adalah PT Abadi. Ingat bahwa ada bid rate dan ask rate. Kenapa di sini kita menggunakan ask rate? Karena ask rate adalah rate yang digunakan ketika lu lu menjual barang, itu ask rate. Bagi persepsinya Bank Mawar Sejahtera, dia menjual transaksi swap ke PT Abadi. Jadi PT Abadi meminta dan rate yang diberi adalah yang ask. Oke. Dengan prinsipal 7M, 1 tahun adalah 360 hari. Nah, ini kita sudah berhasil menjawab poin A. Tapi sebenarnya yang challenge utamanya adalah di poin B. Oke, lihat di sini bahwa kita buat tadi diagram tabel untuk arus kas. Number of actual days, number of 30 per 360 days, current JIBOR-nya 8,25, 8.4, 8.9, 9.05, 8.6, 8.35, dan 8.2. Oke, cocok ya. Nah, interest-nya, bagaimana kita menghitung interest fixed rate? Itu yaitu fixed rate payment adalah swap fixed rate, yaitu sebesar 10% di sini dikali dengan notional principal 7 miliar. Jadi ini prinsipalnya dikali dengan number of days-nya berapa. Di sini karena dia per 6 bulan berarti 180 per 360. Dapatlah 350 juta yang harus dibayarkan tiap 6 bulan. Oke, di situ kita udah dapat.
Lalu untuk menghitung floating rate kita memerlukan number of actual days. Number of actual days kita dapatin dari mana? Dari sebenarnya kita bisa hitung manual. Dari Oktober ke bulan November ada 9 hari di situ. Lalu dari November ke Desember ada 30 hari, dari Desember ke Januari ada 31, Januari ke Februari ada 31, dan Februari di sini kenapa 28? Karena di sini masuk Maret April. Ini adalah Oktober 2014, berarti Aprilnya 2015, artinya bukan tahun kabisat. Lalu dari masuk Maret ke April adalah 31 hari, dan ke 23 April masuk 22 hari. Artinya dari 23 Oktober ke 23 April di sini 192 hari. Dan di sini juga karena masuknya ke 15, kemudian di sini 16 dan 17, jadi nggak ada yang tahun kabisat, jadi ini bisa digunakan terus-terusan. Sementara dari 23 April ke 23 Oktober ada 183 hari. Ini jelas karena kita hitung tadi kan, melewati 3 kali 60 ditambah 3 ada 6 kali 30 ditambah 3 hari, karena melewati 3 bulan yang 31 hari. Oke. Kita tinggal hitung floating rate receipt-nya ada berapa. Floating rate receipt artinya kita menghitung prinsipal dikali dengan current JIBOR. Nah, ingat di sini JIBOR yang T-1 karena yang dihitung adalah transaksi ini kan yang berjalan kan sebenarnya. Berjalannya di 23 Oktober dan berakhir di 23 April. Settlement-nya di 23 April. Tapi dihitung dari 23 Oktober. Artinya harus menggunakan current JIBOR yang sebelumnya. Yang berlaku di 23 Oktober. Logikanya seperti itu. Dikali dengan number of actual days-nya 162 dibagi 360. Dapatlah 327. Di sini kita dapatkan net payment. Jadi PT Abadi harus membayarkan sebesar 350 juta, tapi dia menerima 327 juta dari Bank Mawar Sejahtera. Artinya net payment ini ke Bank Mawar Sejahtera. Payment dia PT Abadi harus membayar sebesar 22 juta ke Bank Mawar Sejahtera. Begitu juga di 23 Oktober. Ini kita hitung seperti biasa, seperti tadi. Proses penghitungannya sama. Dia harus membayar 15 juta. Oke. Nah, di sini ada saat dia untung. Kapan? Yaitu ketika mendapatkan JIBOR sebesar 8,9 ditambah 1%. Itu 9,9%. Di sini dia untung 350 ribu. Kenapa dia tetap untung meskipun rate-nya di bawah? Karena di sini ada number of actual days yang bermain kan, beda dengan dimasuk ke perhitungan, perbedaannya dengan 190 di 192 ada untung sekitar 350 ribu di situ. Nah, di bulan settlement di Oktober ini 2014, 15, 16, Oktober 2016 dia juga menerima net receipt. Dan yang menarik di sini bahwa dia mendapatkan current JIBOR yang 9,05% ditambah 1%, berarti dia mendapatkan 10,05%. Dia dari JIBOR aja udah lebih, dari rate-nya aja udah lebih, jadi artinya dia mendapatkan keuntungan cukup besar 7 juta. Kemudian dia di 14, 15, 16 di April 2017 dia rugi lagi, dan Oktober 2017 dia juga kena rugi. Artinya di sini dia ada net payment ke Bank Mawar Sejahtera besar 57 juta, 57,7 juta. Itu. Jadi yang kita harus lakukan adalah menggambar diagramnya, mekanismenya seperti apa, dan melihat bagaimana arus kasnya. Dan yang harus diperhatikan adalah sebenarnya di ini number of actual days, karena ini cukup ngaruh. Kemudian di penghitungan floating rate receipt ini. Jadi jangan sampai menggunakan periode yang settlementnya, tapi periode ketika dia mulai perjanjian harusnya. Gitu. Itu aja sih yang sebenarnya jadi challenge di perhitungan ini. Sisanya sih menurut gua bisa untuk relatif mudah, karena konsepnya sekali kita dapat konsepnya, kita dapat diagram ini, kita udah bisa ngebayangin kira-kira transaksinya akan seperti apa. Oke, gue rasa itu untuk soal 1. Kita move ke soal selanjutnya. Soal 2.
PT Jadi Beton adalah sebuah perusahaan di bidang properti. Dia membutuhkan dana untuk membangun sebuah gedung. Karena biaya produksi diperkirakan sangat besar, maka PT Jadi Beton mengeluarkan obligasi dengan prinsipal sebesar 15 miliar. Jangka waktu 3 tahun, sama seperti sebelumnya, dan dilakukan setiap 6 bulan. Apabila tingkat bunga yang dibayarkan bersifat floating, dia sudah JIBOR ditambah dengan 200 bps setiap periode pembayaran, dan di PT Jadi Beton memperkirakan bunga JIBOR akan meningkat terancam interest rate risk. Ini seperti soal sebelumnya. Dan manajer datang ke bank sukses selalu untuk melakukan hedging dan untuk interest rate swap. Bank sukses selalu memperlakukan bid rate sebesar 10% dan ask rate sebesar 12%. Pertanyaan sama, ilustrasikan. Oke. Kontrak dimulai 2013, settlement pada tanggal 23 Oktober dan April. Tingkat JIBOR menggunakan settlement date sebelumnya. Tingkat JIBOR minimally adalah 8,35 dan 8.5, 8.8, 8.05, 9.15, 8.5, 8.7. Batas arus cash untuk interest swap tersebut selama 5 tahun. Oke. Jadi di soal kita pertama kita tetap harus ilustrasikan dulu. Jadi PT Jadi Beton membayar ke investor sebesar JIBOR plus 2%. Dia kemudian pergi ke bank sukses selalu, dan di sini kenapa 12%? Ya karena dia sekali lagi ini adalah ask rate dari bank sukses selalu. Jadi ini rate yang di-charge ke PT Jadi Beton. Sebagai gantinya, bank sukses selalu akan memberikan cash flow sebesar JIBOR plus 2%. Dan prinsipal sebesar 15 miliar, one year-nya 360 days. Kita buat tabel yang poin A kita selesai sampai situ. Poin B kita buat tabel settlement-nya per periode dan settlement date di sini. Ingat di sini mulai 2013, dan kita buat hitung dulu fixed rate payment-nya karena yang paling mudah. Nah, kita hitung itu dengan mengalihkan fixed rate dikali principal dikali 190 karena 6 bulan per 360, dapatlah 900 juta. Dan kita hitung, untuk menghitung ini kita perlu hitung dulu number of actual days. Di sini dari 23 Oktober ke 23 April ada 192. April ya, 2014. Oh, di sini harusnya 29 ya. Oke. 192. 193 harusnya. Yang sama 193 karena di sini ada, oke, ini ada 23 April 14 ke ini harusnya 192. Oke. 192 juga. Oke, kenapa ini 193? Karena tadi gue belum ngitung tahun kabisat. Dari normalnya adalah 192, sini 23 Oktober ke 14, 15 dan 16. Oke. 14 bukan tahun kabisat ya? Oh ya, benar. Bukan tahun kabisat harusnya. Jadi 192 tetap. Oke. Kita bisa lanjut ke perhitungan number of actual days. Tadi sempat ada miskalkulasi ya, tadi udah gue iniin kata benar 192. Kemudian actual days ini 192, dan dari Oktober ke April, dari April ke Oktober 193 kita udah hitung tadi di perhitungan sebelumnya kenapa 193. Kemudian kita tinggal hitung bahwa floating rate receipt-nya dengan menyesuaikan pada current JIBOR. Di sini bahwa prinsipalnya 15M dikalikan dengan current JIBOR ditambah 2% dikalikan number of actual days dibagi 360 hari. Dapatlah sebesar sekian. Dan net payment-nya sebesar 115 juta. Di sini yang harus dibayarkan ke bank sukses selalu. Oke. Dan pada kasus ini bahwa karena dia nggak mendapatkan rate yang lebih tinggi dari 12%, ini paling tinggi adalah 9,15. Dengan net payment dia paling kecil kan di sini 54 juta. Ini selalu rugi dan total kerugiannya sebesar 596. Jadi perhitungannya tetap sama ini dengan yang sebelumnya. Oke.
net payment selalu dikurangi, fixed rate dikurangin floating rate. Oke. Jadi net payment dari PT Jadi Beton adalah sudah 500 juta. Ini 586 juta dibayarkan oleh PT Jadi Beton pada tahun sukses lalu. Jadi dalam hal ini PT Jadi Beton mengalami kerugian dalam transaksi interest rate swap. Oke. Jadi itu aja sebenarnya terkait interest rate swap. Gue rasa cukup mudah, nggak terlalu ada isu yang krusial. Jadi pada intinya kita harus memahami konteks soal yang cukup panjang ini kita rubah ke pada diagramnya. Jadi ketika kita udah paham diagramnya, kemudian kita tahu fixed rate-nya pakai access rate, dan kita bisa menghitung number of actual days, dan yang terakhir adalah saat menghitung floating rate receipt kita menggunakan JIBOR yang periode sebelumnya, karena JIBOR pada periode settlement, pada periode transaksi kan, bukan pada saat settlement. Oke. Ini makanya ada keterangan bahwa set in advance, paid in arrears. Itu maksudnya di situ bahwa dia sepakat pada rate ini dan akan dibayar pada settlement date. Ada itu menggunakan rate yang sebelumnya. Jadi kita tinggal setelah itu dapat fixed rate juga pasti dapat kan. Kita tinggal menghitung net payment, kemudian melihat bahwa sebenarnya secara keseluruhan transaksi ini menguntungkan atau merugikan perusahaan. Oke, jadi itu gue rasa untuk ASIT 8, tutorial 8 tentang interest rate swap. Setelah ini kita akan lanjut ke ASIT yang terakhir, yaitu tentang options. Oke.